Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara lebih lengkap tentang salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naya Rekan Sezimina dari absen 24. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meli Rizkina Putri dari absen 17. Selamat menyaksikan. Latar belakang pemberontakan PKI di Madiun. Yang pertama, perbedaan ideologi di dalam negeri. Setelah Indonesia merdeka, muncul perbedaan pandang antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis dalam menentukan arah politik negara. PKI ingin mengganti sistem pemerintahan Indonesia menjadi negara berideologi komunis seperti Uni Soviet. Yang kedua, kondisi politik yang tidak stabil. Pada tahun 1948, situasi politik Indonesia sedang tegang karena perjanjian dengan Belanda, yaitu Renville, menimbulkan kekecewaan di berbagai pihak. Kondisi ini dipengaruhinya PKI untuk memperkuat pengaruhnya. Ketiga, kembalinya musuh dari Uni Soviet. Tokoh PKI yaitu Musso kembali ke Indonesia pada Agustus 1948 dengan membawa gagasan mendirikan Republik Soviet Indonesia. Ia berusaha menggabungkan kekuatan kelompok kiri di bawah ideologi komunis. 4. Keinginan PKI mengambil alih kekuasaan. PKI merasa memiliki dukungan cukup kuat dari kalangan buruh dan tentara kiri, sehingga ingin menggulingkan pemerintahan Soekarno-Hatta dan menggantinya dengan pemerintahan yang berlandaskan komunisme. Adapun tujuan dari pemberontakan ini, yang pertama, mendirikan pemerintahan baru berbasis komunisme, yaitu Republik Soviet Indonesia yang tidak berlandaskan Pancasila. Yang kedua, menggulingkan pemerintahan sah Republik Indonesia di bawah Soekarno-Hatta yang dianggap pro-barat. Yang ketiga, menyebarkan ideologi komunis ke seluruh wilayah Indonesia. Dan yang keempat, menguasai pusat-pusat pemerintahan dan militer, terutama di Jawa Timur sebagai langkah awal mereka merebut kekuasaan nasional. Awal pemberontakan. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman, salah satunya dari dalam negeri, yaitu pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso yang baru kembali dari Uni Soviet dan berusaha menyebarkan paham komunisme di Indonesia. Ia ingin mengganti sistem pemerintahan menjadi Republik Soviet Indonesia. Tindakan pemerintah dan rakyat. Menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno segera bertindak tegas dengan menyerukan kepada rakyat untuk memilih Soekarno, Hatta, atau Musso. Seruan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap ancaman yang memecah bangsa. Sementara itu, Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI memimpin operasi militer untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pasukan TNI bergerak ke wilayah Madiun dan sekitarnya untuk merebut kembali daerah yang dikuasai oleh PKI. Rakyat ikut membantu dengan memberikan informasi, logistik, dan dukungan moral, menunjukkan semangat nasionalisme yang tinggi. Jalan dan akhir pertempuran. Pertempuran antara pasukan PKI dan TNI terjadi di beberapa wilayah sekitar Madiun, seperti Magetan, Ponorogo, dan Kediri. Banyak korban berjatuhan, baik dari pihak pemerintah maupun rakyat menjadi korban kekejaman PKI. Beberapa tokoh masyarakat dan ulama yang menolak ajaran komunis bahkan diculik dan dibunuh. Akhirnya, pada akhir September 1948, pasukan pemerintah berhasil menguasai kembali Madiun dan menumpas pemberontakan tersebut. Musso
pemimpin PKI tewas ditembak saat berusaha melarikan diri di daerah Ponorogo. Beberapa tokoh PKI lainnya seperti Amir Syarifuddin dan Darsono juga ditangkap. Dengan tewasnya Musso, pemberontakan PKI di Madiun resmi berakhir. Namun, peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia karena banyak nyawa yang melayang akibat ideologi yang menentang Pancasila. Tokoh-tokoh penting dan nilai yang dapat diteladani. Beberapa tokoh penting yang berperan besar dalam menumpas pemberontakan ini antara lainnya. Yang pertama, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang tegas dalam mengambil keputusan dan menyerukan rakyat untuk tetap setia pada NKRI. 2. Jenderal Sudirman yang dengan keberanian dan strategi militernya berhasil mengembalikan keamanan negara. 3. Rakyat Indonesia yang dengan penuh semangat membantu pemerintah melawan ancaman dari dalam negeri. Dari peristiwa ini, kita bisa meneladani sikap tegas, berani, dan setia kepada negara, seperti yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejuang bangsa. Makna yang relevan untuk masa kini. Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun mengajarkan pada kita pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta waspada terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat perjuangan dan nasionalisme para pejuang harus kita jadikan inspirasi untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif seperti belajar dengan bersungguh-sungguh, menjaga toleransi antar sesama, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa dengan cara kita masing-masing.